Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini seperti biasa kita masih bisa melaksanakan pembelajaran biologi bersama-sama. Karena masih pagi tentunya masih semangat harus belajar biologinya. Hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, semoga semua selalu sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum masuk materi hari ini, Ibu ingin mereview sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Karena materi hari ini masih berkaitan dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Yang ingat boleh tunjuk tangan. Ya, Tika silakan. Materi apa? Ya, ruang lingkup biologi. Saat mempelajari kita ruang lingkup biologi itu yang dibahas apa saja? Ya, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Pengelompokannya berdasarkan apa? Ada yang masih ingat? Ya, Sasa? Ya, tingkat organisasi kehidupan. Ada yang masih ingat tingkat organisasi kehidupan? Dimulai dari apa saja yang paling terkecil? Ya, sel, jaringan, organ, sistem organ, selanjutnya organisme, populasi, kemudian komunitas, ekosistem, bioma, dan yang paling luas adalah biosfer. Masih ingat ya semuanya? Pada pertemuan hari ini kaitannya dengan pertemuan pada minggu lalu adalah kita masih belajar tentang makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Banyaknya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini antara yang satu dengan yang lainnya kira-kira sama atau berbeda? Ya, tentu saja adalah berbeda. Karena banyaknya perbedaan tersebut, maka disebutnya adalah beragam atau kita kenal dengan keanekaragaman hayati. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Nanti kita akan mencari tahu apa sih yang menyebabkan keanekaragaman hayati tersebut, kemudian apa saja contoh keanekaragaman hayati, ada berapa tingkatan, nanti semuanya kita akan bahas. Oke? Semuanya paham sampai sini? Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang teknis pembelajaran hari ini. Hari ini Ibu yang pertama akan menjelaskan materi terkait keanekaragaman hayati. Selanjutnya, pada sesi kedua akan ada diskusi yang akan dibentuk kelompok-kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD. Selanjutnya, hasil dari diskusi akan dipresentasikan oleh kelompok, perwakilan dari kelompoknya. Kemudian terakhir akan ada evaluasi. Terkait teknis semuanya sudah paham? Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Keanekaragaman hayati. Bisa dilihat pada gambar, banyak sekali keanekaragaman hayati khususnya yang Indonesia miliki. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sangat banyak, sangat berlimpah. Sehingga Indonesia disebut mega biodiversity. Seperti itu. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestarian. Berarti nanti kita akan belajar apa saja tingkatan keanekaragaman hayati, kemudian beserta ancaman dan pelestariannya. Tapi pada hari ini, sesuai tujuan pembelajaran, kita hanya sampai belajar tentang tingkat keanekaragaman hayati. Jadi nanti kalian harus tahu dulu definisi dari keanekaragaman hayati, kemudian mampu menganalisis perbedaan setiap tingkatan keanekaragaman hayati,
dari tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Kemudian mampu memberikan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Masuk pada materi. Apa itu keanekaragaman hayati? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Sasa silakan. Adanya variasi dari makhluk hidup. Variasi apa saja? Ada yang bisa menambahkan jawaban Sasa? Ya, Rido silakan. Ya, variasi dari gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian, dengan adanya variasi gen, jenis, ekosistem, maka akan terlihat perbedaan. Perbedaan apa saja yang muncul? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Silakan tunjuk tangan. Tika boleh. Ya, perbedaan bentuk, betul. Kemudian perbedaan apa lagi? Ya, perbedaan ukuran. Kemudian perbedaan apa lagi? Sifat, betul. Dan masih banyak lagi. Oke. Jadi, definisi dari keanekaragaman hayati adalah keberagaman variasi dari gen, jenis, ekosistem yang ditunjukkan oleh adanya variasi bentuk, penampakan, frekuensi, ukuran, dan sifat lainnya pada masing-masing tingkatan. Sampai dari definisi semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Selanjutnya, tingkat keanekaragaman hayati. Tadi ada berapa tingkatan? Ya, 3. Yang pertama apa? Betul, tingkat gen. Yang kedua, tingkat jenis. Yang ketiga, tingkat ekosistem. Betul. Kita akan bahas satu-satu ya. Dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Ada yang bisa menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen? Yang bisa boleh tunjuk tangan. Ya, Rahman silakan. Variasi gen ditandai oleh apa? Keanekaragaman variasi gen ya. Kemudian ditandai oleh adanya perbedaan apa kalau gen kira-kira? Kemudian dari makhluk hidup yang sejenis atau yang tidak sejenis? Ya, betul sekali. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat gen itu adanya variasi yang muncul dari makhluk hidup yang sejenis. Kenapa dia harus yang sejenis? Karena kalau perbedaan antara makhluk hidup yang tidak sejenis ya memang sudah berbeda gennya. Karena ini muncul keberagaman, jadi disebabkan karena adanya makhluk hidup yang sejenis. Dia sejenis, tetapi memiliki gen yang berbeda-beda. Contohnya gen apa? Tadi yang disebutkan sudah, gen warna. Warnanya berbeda, apalagi yang bisa memberikan contoh? Ya, Siska? Bulu. Bulu pada apa? Burung bisa. Kemudian, apalagi? Rambut, ya pada kucing disebutnya rambut ya. Oke. Nih, contohnya tadi sudah disebutkan oleh Rahman adalah perbedaan warna. Di sini bisa dilihat pada gambar ada bunga mawar. Jadi makhluk hidup itu jenisnya adalah bunga mawar, tetapi adanya perbedaan gen ini yang menyebabkan munculnya perbedaan warna-warnanya. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya pink, dan masih banyak lagi ya. Sampai sini semuanya sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Lisa mau bertanya, boleh? Kalau untuk hewan, ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan Lisa? Kira-kira kalau hewan contohnya apa? Yang bisa boleh tunjuk tangan. Cika, boleh Cika mau menjawab? Contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan. Ya, betul. Ya, sudah tadi disebutkan temannya juga bahwa keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan bisa karena perbedaan rambut. Pada kucing.
Kucing sama, spesiesnya kucing. Tapi karena adanya perbedaan gen, sehingga rambutnya berbeda-beda. Jadi jenisnya ada kucing Anggora, ada kucing Siam, ada kucing Persia, dan masih banyak lagi. Lisa sudah paham sampai sini terkait contohnya? Ya, baik. Semuanya juga sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Baik. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis. Tadi tingkat gen sudah, karena adanya variasi gen. Kalau tingkat jenis, saya yang bisa menjelaskan? Ya, Puput boleh. Apa? Variasi jenis. Jenisnya berbeda-beda. Kira-kira ada persamaannya nggak? Kalau jenisnya berbeda-beda, masih ada sangkut pautnya nggak? Kenapa dia jadi variasi jenis? Keanekaragaman hayati tingkat jenis. Karena masih dalam satu family, betul. Jadi masih dalam satu keluarga ya. Kita lihat. Keanekaragaman hayati tingkat jenis karena adanya variasi yang muncul dalam satu genus atau family. Jadi dia makhluk hidupnya sejenis tapi memiliki berbeda-beda. Makhluk hidup dengan famili yang sama dengan jenis yang berbeda-beda. Nih contohnya. Kan makhluk hidup itu dengan jenis yang berbeda-beda, tapi dari masih satu famili. Ini famili apa? Kalau singa, harimau, macan tutul, jaguar famili apa? Ya, Felidae. Kemudian ada yang bisa memberikan contoh pada tumbuhan deh. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Tunjuk tangan. Alif ya, boleh Alif? Ya, jahe, lengkuas. Termasuk famili apa tuh? Ya, betul, famili Zingiberaceae. Oke, sampai sini keanekaragaman hayati tingkat jenis sudah paham? Sudah? Baik. Kita lanjut ya ke keanekaragaman hayati yang pada tingkatan yang ketiga, yaitu tingkat ekosistem. Ada yang bisa menjelaskan kalau keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu apa? Yang bisa menjelaskan boleh tunjuk tangan. Naura, boleh silahkan. Variasi ekosistemnya ditandai oleh perbedaan apa? Ciri-ciri dari komponen apa? Ya betul, komponen biotik dan abiotik. Jadi adanya perbedaan dari ciri-ciri komponen biotik dan abiotik. Masih ingat komponen biotik dan abiotik apa saja? Coba dari komponen biotik. Apa? Ya betul, makhluk hidup seperti contohnya hewan, manusia, tumbuhan, organisme, betul. Yang ada di ekosistem tersebut. Kalau yang abiotik, ya suhu, cahaya, tanah, air, betul. Semuanya sudah paham nih, kayaknya udah jago. Oke. Oh ya, sebelum itu, Ibu ingin tahu contoh ekosistem apa saja? Satu orang sebutkan. Lala, silakan. Ada ekosistem apa aja? Ya, ekosistem laut, kemudian ekosistem hutan, ekosistem gurun, dan ekosistem satu lagi deh, pantai boleh. Coba, ekosistem tadi yang Lala sebutkan ada ekosistem gurun dan ekosistem laut. Kira-kira komponen abiotiknya sama atau berbeda? Ya, tentu saja berbeda. Ada yang bisa menjelaskan komponen abiotik dan biotik dari gurun apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Nino, boleh Nino. Dari gurun komponen abiotiknya apa? Ya, ada pasir, kemudian ada cahaya matahari, kemudian suhunya yang ekstrim, kemudian apa lagi? Airnya sedikit ya kalau di gurun, ya bahkan tidak ada air. Kalau komponen biotiknya, makhluk hidupnya yang di gurun biasanya hewannya ada apa? Ya, unta dan kalau tumbuhannya kaktus, betul. Terima kasih yang sudah menjawab.
Kita lihat ya. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem karena adanya variasi dari komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem yang menyebabkan perbedaan ciri antara ekosistem satu dengan yang lain. Nih gambarnya, lihat pada gambar ada ekosistem hutan, gurun, seperti yang tadi kalian sebutkan. Sampai sini semuanya paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi diskusi, di mana nanti akan Ibu bagikan LKPD. Sebelumnya Ibu ingin membentuk kelompok. Satu kelas ini ada berapa jumlahnya ketua kelas? 36. Oke, Ibu bagi menjadi 6 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Kelompok 1 ini sesuai absen saja ya. Kelompok 1 nomor absen 1 sampai 6. Kelompok 2 nomor absen, berarti lanjutannya 7 sampai 12 dan seterusnya ya. Oke. Paham sampai sini? Ingatkan ya nomor absennya. Ingat? Baik. Oke, kelompok 1 di sebelah kiri Ibu, kemudian belakangnya kelompok 2, depan Ibu kelompok 3, kemudian belakangnya kelompok 4, samping Ibu kelompok 5, belakangnya lagi kelompok 6 ya. Sudah ingat semua nomor absennya dan tahu kelompoknya masing-masing? Silahkan ke tempat duduk sesuai kelompoknya. Ibu ingatkan kembali, tidak boleh ada yang berisik, tetap kondusif ya. Jadi pindah kelompoknya, jangan ada suara. Oke, silahkan. Semua sudah duduk secara berkelompok? Sudah? Oke. Di sini Ibu sudah membawa LKPD-nya. Nanti kalian bisa tulis kelas, kelompok, sama nama anggotanya. Dibaca dulu petunjuk belajarnya sama langkah kerjanya. Kemudian di sini ada 3 soal yang akan kalian kerjakan. Kalian kerjakannya boleh melihat berbagai sumber dari buku, catatan, atau internet. Tetapi harus sumber yang resmi atau terpercaya ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait lembar kerja? Sudah paham semua? Baik, Ibu bagikan ya. Semua kelompok sudah dapat? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah dapat semua lembar kerjanya? Oke. Waktu mengerjakannya adalah 5 menit. Jadi penilaiannya adalah keaktifan kelompoknya, kerjasama, diskusinya. Tidak boleh ada yang mengandalkan temannya satu sama lain. Semuanya harus berdiskusi dengan baik ya. Semuanya paham? Baik, silakan dimulai. Waktu diskusi sudah habis. Oke. Selanjutnya, hasil diskusi kalian akan dipresentasikan. Untuk kelompok yang presentasi adalah perwakilannya saja. Ada 3 nomor, berarti dibahas oleh 3 kelompok. Kelompok 1 bahas nomor 1, kelompok 2 bahas nomor 2, kelompok 3 bahas nomor 3 ya. Kelompok 4, 5, dan 6 nanti akan menanggapi dari presentasi temannya. Sampai sini sudah paham? Oke, kita mulai saja ya. Langsung dari kelompok 1, silakan perwakilannya saja satu orang. Alif. Oke, Alif silakan maju ke depan. Oke, sebelum dimulai, teman-teman diingatkan kembali untuk mendengarkan presentasi temannya yang di depan. Jika ada yang ingin ditanyakan, pada selesai pemaparan, baru kalian boleh bertanya dengan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, bisa dimulai. Silahkan, Alif. Ya, tuh. Nomor 1 tadi tentang apa yang menyebabkan keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistemnya.
kelompok yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Ya, kelompok 4 silahkan. Siapa yang mau menanggapi? Satu orang saja. Siska boleh. Silahkan Siska. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Kita beri tepuk tangannya. Silakan kembali. Oke, jadi nomor 1 tentang apa yang menyebabkan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Seperti yang tadi sudah Ibu bahas, yaitu tadi ada apa? Ya, variasi dari gen dari makhluk hidup yang jenis yang sama. Kemudian variasi yang tingkat jenis karena adanya perbedaan jenis namun masih dalam famili atau genus yang sama. Kalau yang ekosistem karena adanya perbedaan komponen biotik dan abiotik sehingga menyebabkan ekosistem yang satu dengan yang lainnya berbeda. Oke, sudah paham ya nomor 1 semuanya? Baik, sekarang kita lanjut nomor 2 dibahas oleh kelompok 2. Perwakilannya siapa? Tuti, boleh Tuti silakan maju ke depan. Teman-temannya tolong diperhatikan ya. Ya, terima kasih Tuti. Contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Ayo kelompok 5, silakan menanggapi kelompok 5. Menanggapi jawaban dari kelompok 2. Contohnya apa? Ya, tingkat gen, kemudian tingkat jenisnya. Ya, selanjutnya. Ya, betul, ekosistemnya. Yang menjawab tadi siapa? Ya, Didi, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 5. Silakan berikan tepuk tangan. Silakan kembali. Oke, jadi nomor 2 itu membahas tentang contoh keanekaragaman hayati pada tingkat gen, tingkat jenis, dan ekosistem. Pada tingkat gen contohnya apa? Tadi selain yang bunga mawar. Bisa jeruk, adanya jeruk nipis, jeruk limau, jeruk bali. Kemudian kalau hewannya lagi contohnya ada ayam, ayam kate, ayam jago, ayam kampung, beda-beda. Kemudian kalau yang jenis contohnya ya dari famili Papilionaceae. Kacang-kacangan banyak ya, ada kacang hijau, kacang panjang, kacang kapri, banyak. Kemudian dari yang ekosistem tadi, ekosistem terumbu karang, ekosistem pantai, ekosistem laut, dan masih banyak lagi. Semuanya sudah paham ya contoh-contohnya Ibu rasa? Baik, sekarang kelompok 3 presentasikan nomor 3 ya. Untuk teman-temannya perhatikan, perwakilannya siapa? Susi. Susi atau Riri nih? Ayo. Ya boleh, Susi silakan. Teman-temannya tolong perhatikan lagi ya. Ya. Yang ingin menanggapi kelompok 3 tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu perlu atau tidak? Kelompok 6 belum menanggapi nih. Siapa? Rika. Ayo Rika silahkan. Ya betul. Terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 6. Kita beri tepuk tangan. Silahkan. Oke. Jadi upaya pelestarian keanekaragaman hayati perlu atau tidak? Tentunya sangat perlu. Jadi dengan banyaknya keanekaragaman hayati kalau tidak dilestarikan maka akan punah. Maka dari itu perlu dilestarikan. Bagaimana upaya pelestariannya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke? Baik. Semuanya di sini sudah presentasi dan menanggapi ya. Untuk LKPD-nya silahkan dikumpulkan dijadi satu koordinasi ke ketua kelasnya. Silahkan. Tidak ada suara ya. Sudah dikumpulkan?
Ketua kelas tolong taruh di meja Ibu ya. Baik. Untuk itu, sebelum menutup diskusi, Ibu ingin satu orang menyampaikan pendapat apa saja hasil diskusi yang dicapai pada hari ini, yang diperoleh pada hari ini, dan menurut pendapat kalian itu bagaimana proses terkait diskusi hari ini? Tanggapannya. Silakan satu orang. Siapa? Rahma, boleh Rahma. Apa saja hasil yang diperoleh dari diskusi hari ini? Ya. Ya, betul. Tanggapannya terkait proses diskusinya gimana? Apakah sudah baik atau masih ada kekurangannya? Silakan disampaikan. Ya, terima kasih Rahma. Oke. Untuk diskusi hari ini, Bu rasa sudah cukup. Terima kasih atas semangat kalian diskusinya. Sudah baik ya, sudah tertib, sudah aktif, sudah saling diskusi dengan baik. Tidak ada yang mengandalkan temannya, itu sangat baik. Oke? Sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Tetap kondusif. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Sudah? Oke. Sekarang saatnya evaluasi. Evaluasi ini dikerjakan secara individu ya. Jadi tidak ada yang boleh mencontek. Tidak boleh melihat sumber apapun. Karena ini untuk mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian sejauh mana terkait materi hari ini. Oke? Sudah paham semuanya? Nanti seperti biasa ditulis nama, kelas, nomor absen, dan ada 3 soal. Oke? Waktu pengerjaannya selama 3 menit ya. Ibu bagikan. Sudah dapat semua? Oke. Waktu mengerjakannya 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu mengerjakannya sudah habis ya. Oke. Silahkan dikumpulkan di koordinasi ketua kelas, nanti taruh di meja Ibu ya. Baik. Nanti hasil diskusinya akan Ibu koreksi pada pertemuan selanjutnya, akan Ibu berikan hasilnya. Oke? Baik ya. Sekarang, sebelum menutup pertemuan hari ini, Ibu ingin satu orang menyimpulkan materi apa saja yang sudah disampaikan hari ini. Satu orang, siapa yang ingin menyimpulkan materi pertemuan hari ini? Ya. Rido, silakan. Ya, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, definisi keanekaragaman hayati. Kemudian, ya, keanekaragaman hayati dibagi menjadi berapa tingkatan? Ya, tingkat gen. Tingkat gen ditandai oleh adanya apa? Karena apa? Contohnya, ya. Kemudian tingkat jenis. Apa itu keanekaragaman hayati tingkat jenis? Contohnya, ya. Kemudian keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Contohnya, ya, baik. Terima kasih Rido. Oke. Ibu ingatkan kembali sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini bahwa pada materi hari ini masih ada kaitannya dengan materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu ruang lingkup biologi. Hari ini kita juga masih mempelajari tentang makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, tetapi tentang keanekaragamannya. Kemudian nanti bagaimana sih dengan banyaknya keanekaragaman hayati yang ada di khususnya di Indonesia ini, bagaimana upaya pelestariannya dan ancamannya itu apa saja. Nah, nanti kalian bisa belajar terlebih dahulu di rumah terkait upaya pelestarian dan ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Pada pertemuan selanjutnya nanti akan Ibu
Tanya kalian harus sudah bisa ya. Kalian boleh cari sebanyak-banyaknya informasi di media apapun ya, yang terpercaya, oke? Sampai sini semuanya sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Jika tidak ada karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat terus belajarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.